waktu sudah mana Mas Hendra? Apa sedang? Jadi nanti dikunci kasusnya. Jadi kasusnya itu ya pokok diutang untuk kredit motor. Apa nih? Bahkan orang tuanya menjadi tanggungan Apa? Orang tuanya tadi sudah ke orang tuanya masih jadi tanggungannya atau tidak? Oh betul. Orang tuanya kaya. Orang tuanya kaya cuman dia dibuang. Karena dia anak durhaka, Pak. Kita kasusnya perumus nih. Sing duwe kasus perumus. Ada lagi betul? Sudah ya. Jadi kasusnya seperti itu karena dia itu ya hidupnya untuk glamor. Itu akhirnya dibuang orang tua terus orang tua apa enggak malah kredit. Ging urip glamor akhirnya pemerintah mesakne dibantu 10 juta itu. Mungkin sini pemerintah juga jelas ya, sini pemerintah karena ya apa ya kon lunasi motor ya gak paham. Tapi pikirnya dia ya utangku sik akeh dan motor masa 10 juta dibayar. Akhirnya mancing sedekah untuk baliknya ben oke. Aku mancing yang pengiran. Mesti jelasin jenengan lek sedekah yang berlebihan lah akhirnya beberapa disedekahkan. Kalau memang ini nanti perlu ditafsir, monggo ditafsir berapa persen yang wajib disedekahkan. Dan jelas untuk tanggungan kredit masih 15 juta. Ini. Dijawab berarti. Ini mancing ini udah jawaban. Dan 5 waktu untuk stop pertama. Oke, nek boten-boten muskan malih langsung masuk soal. Bagaimana fikih menanggapi perbuatan Pak Roji yang lebih memilih bersedekah daripada membayar utang tersebut? Enggak. Kan ini lebih ke apa? Memandang karena kan wonten batasan nafkah dalam satu hari ini. Lihat. Antara itu. Tambah lagi untuk nafkah ini sekira sudah cukup ini sudah nggak apa-apa untuk menyalurkan selebihnya. Dicukupkan nafkahnya terlebih dahulu. Ya. Oke. Belum masuk ke soal begini. Pengarang tadi ya Bapak. Mungkin dari pikir itu diarahkan ke nafkah terlebih dahulu. Mungkin wonten itu nih. Enggak. Mungkin Pak. Belum. Ya, sedekahnya seorang yang punya hutang atau mempunyai kewajiban nafkah pada yang diwajibi nafkah itu tidak jatuh sedekah sunat. Karena apa? Sedekah sunat itu dengan perkara apa yang sudah lebih. Kalau belum lebih itu tidak bisa dihukumi sunat. Tadi mau lebih, mau diutang tapi punya kelebihan nggak ada masalah. Itu pada dasar hutang seperti itu. Kalau sedekah itu kaidahnya seperti itu. Jadi seorang sedekah itu jika sunat, yaitu di sini
bahwa istiqabah sedekah bima padula min hajati. Niku bab sedekah sing utang teng mriki nggih ilang. Jadi tidak disunatkan bagi seorang yang masih punya hutang, otomatis kan hutangnya itu yang mentekne lah, utawa masih kewajiban untuk nafkah. Tapi kalau mau hutang tapi bondone cek luwe, mafadula ya nggak masalah sunat. Tapi kalau nggak lebih dari hajatnya itu tidak disunatkan. Wonten malih lebih ke menawi wonten intune malih. Ini bahkan alih-alih untuk melunasi beberapa hutangnya. Jadi pemerintah memberikan bantuan sebesar 10 juta itu alih-alih untuk melunasi beberapa hutangnya. Tapi niki wau no konfirmasi dari Sa'il itu kan sebenarnya sudah disisakan untuk persiapan kreditan bayar kredit bulan depannya. Orang bulan atau orang bulan yang jelas dari Sa'il sudah disisakan untuk. Tapi kan tujuannya pemerintah itu memberi bantuan itu untuk melunasi hutangnya. Nah itu yang belum ada. Gini Bu sendiri wonten. Untuk melunasi beberapa hutangnya. Masih sih nggak paham alih-alih. Ya ini saya tegaskan lagi begini. Memang ada ini yang dilihat yang disodakkan berapa, kelebihan hajat atau di bawah hajat, hanya itu saja batasnya. Sodako tawak sunatun wa takhirul ghanyin wa kafirin wa asiron wa fi ramadan wa liqoribin wa jarin abdola wa min alai wa man alai dainun aulahu man talzamu nafaqatu tustakabu alayata sodako hatta yu'addi ma'alaihi. Nah banget. Iku minat toli. Makanya mbuh kono diweling apa ora pokoke sing disodakone itu tidak melebihi dari hajat. Iku butuhane 10.000 ndek 20.000. Lah, kuwi mekae lek sing disodakone kuwi di atas hajat enggak masalah, tetap sunat. Tapi kalau di bawah hajat lagi wong butuhnya utang 20.000 Yuni jadi masa disodakone pisan. Wis ora genahi nanti mawon nggih. Iki ngoten. Dadi lek sing disodakone delok pun sing dilakoni dari melebihi hajat mafadula hajatu itu masih mendapat iku. Yo enek sing muni haram yo enek nek kene sing penak lah yo sahabu mawon. Saking pundi Mbak niku? Minhajul talibin wa indah amuti bilfidi. Mungkin wonten lintune alih tidak disunahkan untuk saking minhaj. Kan nano Mas Pan, omah. Hujan itu. Oh, Dijain oleh anggaran keluarga. Iwan utawi sepakat dan yang menolak tidak disunahkan. Okay. Masalahnya itu yang perlu digali termasuk barang primer, barang sekunder. boten primer
Jadi kecuali kalau menyangkut nyawa misalnya, utang gimana? Utang untuk obat-obatan, menyangkut nyawa seseorang maka itu menjadi urgen. Tapi lek utang motor mending motornya dibalekne ning milik sing nyawa. Oke, datang. Tapi kalau motornya dengan untuk mungkin kalau sing butuhkan Nggak perlu penjelasan Kak Ilo. Ini motornya kok bak lecek di bahe. Nah, oleh ragai motor iki ra iso ider. Wong dolan lah. Ya, ini hanya menghukumi pekerjaan sodakohnya, gitu. Jadi pekerjaan sodakohnya seperti itu, ya ada. Yang kedua, kultu al-asos tahrimu sodakoti bima yahtaju ilayya anafaqo min man talzamu nafakoduhu awli jadi lajuja lalu apa panjang oleh bakal nyaur ini serotaan sing tadi ya sama dengan tadi gur ngomong nih lek di utang ban tahabu lek sini ki sing sore yo sakal sini kuwi mengke pancen lek ora bakal iso nyaur lek rawi diweni malah diweni wong malah haram hukume iki. Makanya takrib sedekah sing tumiba sunat kuwi betulan hajati aja. Jadi Bidari kali yaum apa ada batasannya lagi? ya sekajat ngono ae ra yaum-yauman. Itu pas sedekah kuwi hitungane. Sedekah kan dengan hitunge kuwi. Saiki sedekah saiki mosok ganjakan iso tumibane anu diitung sosok kan pas sedekah kuwi mangae penak. Ya mergo sedekah niku mungkin ya yudhiful lahum bakal dilipat gandakan ganjaran. Jadi yakin Halo, kok oleh baleane ping 10 minimal. Dilipat gandakan ganjarannya apa duite? Tapi ngono kuwi lek menurut aturane cocok. Ora cocok ya remek kuwi. Dilipat gandakan ganjarannya apa duite? Nah, niku. Lagi Diarep ya ganjaran duite. Dilipat gandakan ganjarannya duite ora. Ini kan ngomongi soal oh, lu ben duite iso tikul lagi bayar terang. monggo. Mbah terus. Mbah. Gimana apa mau jenengan? Hah? Napa mau? Bismillahirrahmanirrahim. Satu tolipin wa Waman zakartuhu min tahrimi sodakoti bima yastajuhu li nafsihi waman alaide. huwa ma soqaqahu bermansubi wa naqalahu fi rawdati an-kasirin mahaluhu fi man lam yasbir ahdan min sabri masmu' an hadisil ansari amro'atihi alladhi nazara fihi maqalu ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim. Ini pun nonton wacana tidak penonton dibarengi kok benar kalau sedekah selama membutuhkan keluarganya itu berlaku dari untuk berjalan dah. keluarga yang tidak sabar ketika nggak dinafkahi. Kesana, Bro. Tapi kalau keluarganya masih menerima, sabar, masih ada mandek tenggene masyarakat. Aneh kowe. Jadi tapi dengan ulama istidlal dari itu itu orang berutang ngomongnya itu. enten yang utang. Itu bahasanya saking utang. Kan saking awal ini ku atahrumu asodaqatu bima yahtajuhu min nafaqatin wa beriha lima munihi min nafsihi wa wirihi. Terus bawahnya sak kandang-kandang beda. Dikecualikan. Nah, masalahnya itu dilakukan kan keluarga sudah Sabar. Nafaqah. Saking putih Mas. saking kitab Kamilah ini Jamal. Sing pun terus. Betul, kitab Jamal mungkin saking majmuk. Nggih. Nggih, Sofifan. Betul. Bener nggih. berjalan. Nuwun sekaligus solusi di bawah semangka catatan. Wonten malih itu nih dari dua yang satu maupun 11 ini wow saking minhajut talibin wow
Istahabu terus ingkang masih ikut saking jamal kalau dengan catatan enggak Pak Mus. Terima kasih. Memang saya setuju juga ya, juga lumayan bagus. Tapi sekali lagi ada satu poin yang terlewat sebelum saya beritahu apa poin itu. Saya rumuskan dulu nih. Memang satu sedekah itu tidak boleh diutamakan kepada karena sunnah ya, tidak boleh muqaddamun ala wajib. Nah wajib itu kalau masalah hutang itu berarti salah satunya adalah sudah ulul, karena ini menjadi wafat al wajib bil wafat. Nah berarti begini, karena melihat itu makanya tadi di umdah itu di nihayah yang dibacakan itu layar sudah wafat, embel-embelnya itu layar lahu wafat. Ini yang tidak sunnah. Karena kalau masih bisa wafat ada wafat, rojalah wafat itu masih boleh, sedekahnya tetap sunnah. Jadi ibarat yang tidak sunnah itu ketika memang dia tidak punya harapan lagi untuk bisa melunasi hutang kecuali dari situ, itu baru tidak sunnah. Maksudnya tidak sunnah, tidak sunnah. Untuk yang kedua itu memang betul mansur baru itu juga sahih, dan itu melihat selain mutasaddiq melihat man talzamun nafaqah. Itu sama dengan man alaihi dainun, man lahu dainun. Kok wong sing diutangi iki sing iso sabar dalam artian yoran jaluk, itu berarti juga boleh. Satu yang belum dibahas adalah ketika seseorang sudah model seperti ini, mutasaddiqnya ini yang tidak boleh dalam kurung ya. Ketika ini tidak boleh, mutasaddiqnya ini seberapa ya tidak boleh. Masa tablet diutang terus aku sudah kekacang satu era. Nah ini yang benar tersinggung. Masa aku sudah kekacangnya rawe, masa aku sudah kebanyu ya oleh. Hanya sedekah ini seharusnya dilihat, karena memang dalam arkan sedekah termasuk ada mutasaddiq. Dalam mutasaddiqnya ini mestinya kalau memang yang hakir nggak masalah di sedekah. Mestinya loh, kalau ada ibaratnya mau ditampilkan, kalau mikir sari nemu ibaratnya. Karena mutasaddiq ini juga sangat pengaruh. Makanya kenapa kok yang wujubul nafkah tidak boleh sedekah itu karena yang mutasaddiqnya itu memang sudah hakul goy, yaitu wafakul nafkah. Ya sekarang kalau hanya sebatas roti, mengilani roti, masa ora oleh sedekah roti. Ngoten maksud kula. Apa ya sedekah pijetan. Tabas muka sedekah tone, sedekah senyuman masa ora oleh. Oke, mungkin ada ibarat baru, ada secuil yang terlewat, mungkin ada ibarat yang sahih tentang besar kecilnya mutasaddiq tadi. Ini tambahan Pak. Enggak. Masalah kadar barang yang disedekahkan mungkin. Pilih. Tidak bolehnya itu bagi barang-barang yang sekiranya digunakan untuk membayar hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Qauluhu aulidainin sawa'un juga minggu amla. Jadi kalau masalah hutang baik nanti di riba atau tidak tetap boleh sebenarnya seperti itu. Amla kama dua dalilun hasim. Ola wa mahaluhu fi ma yudhaqaru liddaini asatan. Jadi hukum tidak bolehnya sedekah itu
bagi harta-harta yang sekiranya itu disimpan untuk membayar utang. Secara hukum haram, berawalnya dari haram. Berawal dari watak rumah as-sadaqatu lima yahtajuhu min nafaqatin wa ghairiha lima mubihi min nafsihi wa ghairihi awlidainin la yuzannu lahu afa'un. Terus niki awlidainin niku wau sawapun tuliba minhu amla kama wa dzurun asim. Ya, kalau fulur Boten sampun ditagih napa boten niku tetap boten asal. Boten asal sedekah. Kalau fulur kan kalau fulur itu tidak perlu ditagih kan sudah wajib. Kalau fulur ya kalau fulur waktu ditagih karena ditagih atau tidak itu wajib dibayar. Kan tuliba minggu apa? Kan enggak boten enten bahasan kula boten. Penting iki tambah heres. Mahaluhu fi ma yudaqoro lidaini adatan. Amanah huruf maten lafuz mati bakolen isroten faya juzu atas suku biha ma'a ihtiyati ya fa'iddaini. Jadi kalau sudah barang-barang meh on pos. Terus yang masalah pengkulo gitu. Masalah mungkin turun. Qauluhu la yuzunnu lahu apaan. Kaya zunnu lahu apaan. Halan fil hali wa indal qulubi. Qauluhu la yazunnu lahu apaan. Halan fil hali wa indal qulubi fil muajjali. Yang halan yang pertama dia tidak meja bapak atau tidak fulur kan begitu kan sama. Kalau tidak bapak, kalau tidak ada zon bapak maka dia tidak boleh. Kalau sudah fulur masih tidak ada bapak maka juga tidak boleh karena sudah fulur. Karena tidak bolehnya itu karena tidak ada zonul wafah min jihatil ghaib. Kalau ada yang jiwa wafah min jihatil ghaib kan jadi boleh. Nah, kalau fulur itu sama. Makanya yang jiwa wafahnya itu juga menjadi penting dalam pensodakoan orang-orang yang punya hutang. Ini yang jiwa wafah min jihatil ghaib apa tidak? Kalau dia sunat. Sodakonya masih sunat. Kalau tidak berarti tidak sunat. Wakilah haram meskipun memang kita saya setuju memang kita satu yang diwaca Pak Mas itu dari segi yaju bapak atau tidak. Kalau yaju berarti tetap sunat. Kalau tidak yaju berarti tidak sunat. Haram bahkan haram ya maaf bahkan haram meskipun khilaf ada yang mengatakan tidak sunat ada yang mengatakan haram. Kalau mansobaro tadi boleh. Tak sunat. Kalau Kan utang juga sobat. yang utang itu tadi Sudah sobat. jelas seperti riba itu enggak ada fulur apa enggak fulur. Yang riba itu loh. Yang riba itu enggak fulur. Soalnya sudah kalau yang lain. Ini kan umpami dari qauluhu la yuzunnu apaan kan la yuzunnu lahu apaan. Baik nanti hutang yang halal fil hali ataupun indal qulubi muajjal. Sama saja. Baik nanti hutangnya yang di tempo atau hutang yang sudah jatuh tempo atau langsung tetap tidak boleh untuk sedekah. Makanya tambahnya itu riba amla. Betul. Tapi itu riba amla itu dari model hutang yang layar juwafa. Iya apa enggak? Nggih, tapi layak juwafa niku. Layak juwafa. Nggih, layak juwafa tapi bagi hutang sing hal fil qulubi maupun muajjal sama saja, enggak ada. Memang kalau layar juwafa saya dari tadi tidak ada perbedaan. Yang layar juwafa bagaimana?
kedua kan nggak masalah. Tapi makanya itu dari awal ekdamnya itu layar jiwa Pak. Oke. Benar loh. Nah, layak dua Pak isinya bukan yang halal fil hal. Dari awal saja sudah tidak boleh. Dari awal saja layar jiwa saja ini sudah tidak boleh ekdamnya. Ekdamnya sudah tidak boleh. Omongan sampai tagih ya jelas ora oleh. Lah saiki layar jiwa Pak. Aku jadi iso nunggoni, aku jadi iso. Nyarut aku perkara iki iso. Ini bagaimana sudahnya? Boleh. Nah, ini berarti kan boleh, ngono lho. Hanya saja niku lho ngomongin perdatan lho. Ngomongin apa termasuk gennya itu sabar. Nyatanya kalau layar jiwa Pak masih tidak sabar, masih yo sabar. Sabar maksudnya ada mutolak. Ada mutolak kan berarti sabar. Aku tulis sobat itu berlaku untuk Iya. nafkah. Jadi tidak bisa ditanggungkan secara mutlak. Kenapa kok begitu? Betul ada mutolak itu bisa dikatakan sabar, tapi itu ketika yarjul wafah kan begitu. Sehingga tidak bisa di umpama ditanggungkan balik. Bagaimana? Karena nafkah itu kan menjadi hutang. Nafkah yang tidak ada kan menjadi hutang. Kalau saudara, bagaimana? Nyatanya kalau saudara sama-sama hutangnya itu saudara boleh mestinya ketika itu ketika ada mutolak itu jadi boleh mestinya karena sama-sama nafkah itu juga jen. Tidak gugur Pak, nafkah itu ketika itu tidak gugur itu menjadi jen. Makanya anak-anak itu boleh Pak, lek cacil yang nungguin nafkah wong tuane niku wis gede oleh tolak nafkah ning wong tuane. Itu yang itu menjadi itu dari segi namanya wafat sudah, terus saudara itu juga sudah. Nyatanya yang saudara itu yang baru tolak tadi juga bisa masuk, itu maknanya saudara, hanya saja itu muaranya tidak dari dan yang layak juga. Kemudian yang terakhir, sisi yang terakhir selama Berarti Pak, sobat. tidak terbiasa untuk memang berhutang juga tidak masalah seperti alkohol. Biar sama utangin kredit motor, rokok ya sudah nggak mungkin bayar apa kreditan motor gitu, rokok, atau gitu terong, atau gitu janganan nggak mungkin. Soalnya apa-apa nih Mas. Makanya ketidaksunaan atau perkara orang bersedekah yang masih memiliki hutang itu dilihat dari 3 aspek. Ini rumusan ya, ini rumusan. Berarti ini Ibaratnya sudah ada nih, kalau ada tambahan ngomong. Jadi kesunahan atau ya kesunahan orang yang kesunahan bersedekah bagi orang yang punya hutang itu tinjau dari 3 aspek. Satu, dia mampu bayar hutang apa tidak? Dari segi yang lain, dia mampu bayar hutang apa tidak? Kalau masih kemungkinan dia masih punya potensi ya maaf, dia masih punya potensi membayar hutang apa tidak? Kalau masih punya potensi, berarti sedekahnya boleh. Ini aspek pertama. Aspek kedua, orang-orang yang diwajibkan atasnya nafkah ini bisa sabar apa tidak ketika dia mensedekahkan bagian dari yang semestinya dibuat nafkah. Kan nonton ini. Kemudian yang ketiga yaitu barang yang disedekahkan itu tidak umumnya dibuat membayar hutang. Kalau umumnya dibuat membayar hutang berarti tidak boleh. Rasanya yang tadi, istighfar itu dialokasikan. Kalau ada tambahan lain monggo. Karena ibaratnya masih 3 aspek itu.
Ya. Ya, jual bikin. Ini tadi tetap pokok itu kayak menukui mengkaiti adi wapak itu sudah haram dan tidak. Tapi masalah kesunatan ini akhir tapi nomornya sehingga kena tufah kita sambungkan waman alai dainun lillahi awli adamiyin awlahu man talzamu nafaqatu yustahabu lahu alayata sadaqo hatta yu'adya ma'alaihi takdiman li aham. Ini alasannya tetap didahulukan yang lebih penting. Wa ibaratu asli karodoh wa wairiha la yustahabu lahu ayyata sodako wal aula al-ula di anna ahamiyatin ilam takdil hurmah ala hadal kaul wal aqulu man antak dia tolaba adami sodako tuliba adami sodako olah adroni wa hadal laisa ala itlaq itla yakulu ahadun fima adunu anaman alai sodakun aweruhu idha tasodako binahwi rohibin wima yakta'u bi anahu lau bagi alam yadfa'u li jihadiden anahu la yustahabu lahu atas sodako bihi baiklah murad ana musyaro'ah di berarti dimah Allah wa hakum minat tatawu ala jumlah. Wa inna muradu anam sama ibaratil dimah aula wa hakumin atau ala judah. Jadi kan bangga gak usaha, hanya terang haram dan lidahnya. Murad ini pun yang tenun ya imam. Itla yakulu, itla yakulu. Annahu la yustahabu. La yustahab berarti apa? Yustahab. La yakulu la yustahabu. Tidak ada yang mengatakan tidak disunahkan. Berarti disunahkan. Jadi apa itu la yakulu la yustahabu. Tidak ada orang yang mengatakan tidak disunahkan. Berarti disunahkan. Halo. Muradnya itu begitu. Itu kalau muradnya pas ya memang musnad. Karena ada la, kemudian annahu la yustahabu. Berarti musnad. Anda Bang Agus gitu. Dan ini ibaratnya kan it layak dulu annahu la yustahabu. Kan mana tahu ibaratnya jangan pepet nih, enggak jangan pepetnya angin iku murad ini. It layak dulu annahu la yustahabu. Tidak ada orang yang mengatakan tidak disunahkan. Berarti adanya yang mengatakan sunnah. Orang enak ngomong ini sunnah orang ana. Berarti pripun ya? Maksudnya disun. Nah, nih bagaimana tuh? Mana orang? Misalnya Pak Mas Heru bayar, mana orang tangan? Soalnya layak dulu anak udah istahab. Mesti ini kan ya malah disunah nih loh. Enggak sertakan pembuatan tadi kembali ke awal dari beberapa ibarat yang masuk. Tadi Brumus sudah menawarkan ada 3 rumusan tadi. Saya kira pun jelas ya. Cuma dari 3 itu tadi kita jangan sepakat membuat dengan 3 rumusan tadi. Dari ibarat yang masuk itu kan kita ditawarkan dengan 3 aspek tinjauan dari itu yang punya hutang ini arju atau tidak, punya potensi bisa melunasi atau tidak, kemudian dari segi nafkah
ini yang ditanggung ini besar bongga. Yang ketiga adalah yang disodakokan adalah bukan hal-hal yang biasa untuk melunasi hutang. Itu 3 tinjauan yang ditawarkan dengan 2 ibarat yang masuk tadi. Bibun sepakat mau betul? Halo, sepakat mau betul? Wonten ibarat tambahan wonten kamu dukung Pak Yai Lukman itu sedekah masa sing diutang ngono ya. Pak Yai Lukman wonten ibarat wonten ya betul-betul kalau yang datang sore Iki kadose sing dijawab nyimpang karo pertanyaan. Bila cara kula niku simpel kemawon. Tapi lek ngono nggih dengan rot malih. Khairu sodakoti makana andori hina babda biman ta'ulu. Sodako yang paling baik adalah sodako dalam kondisi tercukupi dalam hal ini wong cakup ya dalam hal iso golek butuh liya terus ditangguni mangyoje iso gelem dan sebagainya ini secara mutlak